Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas detail kecil pada episode 74 Attack on Titan. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Mikasa tidak memakai scarf-nya lagi. Oke, ini ada di episode 73 kemarin yang kepotong scene-nya. Nah, saat dalam penjara, terlihat Mikasa sudah tak memakai scarf atau shawl-nya lagi. Ini tepat setelah Eren menyakiti perasaannya. Jadi, apakah Mikasa baper? 2. Hey you, final awake. Yap, saat scene ketika Seke berada di gerobak memang meme-nya sama persis dengan game Skyrim. Apalagi wajah blur dari muka Levi, tapi nasibnya beda. Seke baru terbangun, langsung merasakan sakit lagi. 3. Pewaris Beast Titan. Oke, di sini kami akan membahas sedikit saja tentang hak khusus pewaris Beast Titan ini. Sadar atau tidak, masa pelatihan Seke itu beda dengan angkatannya Reiner dan yang lainnya ya. Sesuai perkataan Ksaver bahwa salah satu dari mereka akan menjadi pewarisnya. Artinya cuma satu orang untuk pewaris selanjutnya. Dan yang menjadi intinya adalah Beast Titan memang khusus dibuatkan satu angkatan. Dan mereka selalu lebih tua dari yang lainnya. Karena memang umur Seke dan pewaris lainnya beda sendiri. Entah apakah pewaris Beast Titan harus lebih tua atau tidak. Yang jelas mungkin ada rahasia di balik ini. 4. Cerita sejarah Lago. Oke, di sini kita semua sudah tahu kan kisahnya itu sama persis yang ada di ending lagu season 2. Jadi sebenarnya ini semua menjawab teka-teki gambar yang ada di season 2. Yaitu orang-orang yang dibantai adalah 20.000 orang yang ada di kota saat itu. Lalu orang-orang yang berjalan ini adalah pengungsi atau penduduk kota Lago. Mereka memilih jalan atau terlantar di tanah gersang tanpa arah tujuan. Akan tetapi kekaisaran Eldia menempatkan para raksasa di rute pelarian mereka. Dan itulah gambar ketika orang-orang bangun dari tanah. Ya, mereka adalah Titan liar yang siap memangsa penduduk Lago. Dan itu sudah menjelaskan semuanya. Mungkin yang kurang cuma 2 gambar, yaitu gambar burung yang mungkin tidak terlalu detail sih dalam ceritanya. Dan kedua adalah gambar terakhir dengan tanda silang tersebut. Sama sekali belum dijelaskan. Dan juga sudah kami buatkan teorinya. 5. Rencana awal Seke. Sebelum rencana pemandulan atau euthanasia, Seke berencana untuk mati bersama keluarganya jika pihak militer mengetahui aktivitas pemberontakan restorasi Eldia. Namun semua berubah ketika Ksaver menyarankan untuk mengorbankan ayahnya dan ibunya Seke, agar Seke serta kakek neneknya selamat, dan juga agar Seke bisa menjadi pewaris Beast Titan selanjutnya, karena telah menunjukkan kesetiaannya pada Marley. Ingat, walau Seke paling lemah, nggak guna dan selalu paling belakang, tapi cukup modal kesetiaan saja ia bisa menjadi pewaris Titan. Kasusnya sama seperti Reiner yang cuma modal kesetiaannya pada Marley, sesuai ucapan Porco saat itu. 6. Petunjuk pewaris Beast Titan. Oke, jika kalian sadar pada masa kecil Seke sebelum dipilih orang tuanya menjadi kandidat pejuang, saat itu Seke bermain boneka monyet atau kera, dan mungkin ini adalah spoiler. Nah, jadi di episode 74 saat Ksaver menceritakan masa lalunya, di sana ada boneka domba, yang artinya, ya tepat sekali, wujud Beast Titan Ksaver adalah domba, dan setelah diwariskan kepada Seke, berubah menjadi kera atau monyet. Dan perlu diketahui namanya Beast Titan artinya Titan binatang. Jadi semua jenis binatang bisa diwariskan dan berbeda-beda. Dan nama Ape Titan hanya berlaku penyebutannya bagi Seke karena penampilannya saat itu. 7. Masa depan. Oke, di sini kami akan sedikit membahas tentang mainan ini yang ada di dekat keluarga Ksaver. Jika sebelumnya petunjuk boneka domba, lalu apakah ini? Apakah gerobak yang ditumpangi 2 orang ini adalah Seke dan Levi? Karena satunya rambut pirang dan satunya rambut hitam. Ataukah ini adalah Mikasa dan Armin di akhir cerita? Dan apakah boneka wanita yang dibawa itu adalah Historia? Apakah Historia akan mati setelah melahirkan? Ya, semoga saja tidak ya. Ini cuma cocok logi saja. 8. Kacamata Seke. Ya, pasti kalian sudah sadar bahwa kacamata Seke itu adalah warisan dari Ksaver setelah mewarisi kekuatan Beast Titannya. Dan dari sinilah Seke mulai pakai kacamata.
yang artinya Seke itu sama sekali tidak rabun, alias matanya normal saja. Karena kacamatanya ini adalah warisan yang sangat berharga, kalian pasti sudah tahu setiap kali Seke bertarung, ia tak memakai kacamatanya, karena untuk melindungi kacamata tersebut. Plus memang dia tak ada masalah penglihatan. Lalu kenapa ia pakai kacamata saat bertarung dengan Levi di hutan? Nah, itu di luar dugaan Seke. Kalau Levi bisa membunuh bawahannya yang 30 orang itu, yang pada akhirnya kacamatanya hilang di hutan. Dan kenapa ia terlihat agak rabun melihat Levi saat itu? Nah, itu bukan karena rabun, tapi efek alami ketika manusia baru sadar dari tidurnya atau pingsannya. 9. Efek kacamata Seke. Oke, ini sudah kami bahas di minor detail sebelumnya, dan memang pada episode 74 ini ditunjukkan lagi. Artinya efek putih-putih ini bukan disebabkan dari uap panas Seke, tapi memang alami. Dan ya, emang gitu pada dasarnya. Saat bertemu dengan Eren, ya kacamatanya memang modelnya begitu, padahal tidak ada uap kan. 10. Ledakan. Siapkan hati kalian untuk episode kedepannya tentang nasib Levi dan Seke. Tapi yang akan kami bahas di sini adalah perbedaan animasinya dengan trailernya. Di trailer sangat mengikuti manganya, sedangkan di episode 74 berbeda dan menunjukkan keadaan Levi yang terpental dan begitu juga dengan Seke. Tapi apapun itu, jika kalian memutar trailernya lagi, kalian akan tahu nasib Levi bagaimana ke depannya. Oke, mungkin itu saja pembahasan detail kecil pada episode 74 ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.